Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang muslim kecuali puja puji kepada yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat kepada nabinya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman globalisasi menuju zaman adaptasi, dari zaman gelap gulita menuju zaman rempulita, dari zaman pendeta menuju zaman ulama, dari zaman kekafiran menuju zaman keadilan, dari raja sampai ke presiden. Semoga tetap tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai orang Islam, kita harus mengetahui peristiwa Isra wal Mi'raj yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina, yang ditempuh hanya dalam semalam saja. Semua itu adalah kehendak dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sekalipun jarak antara kota Mekah dan kota Palestina beberapa mil yang membutuhkan waktu berhari-hari jika ditempuh dengan kendaraan onta, namun perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Palestina hanya ditempuh dalam semalam saja. Kalau bukan orang mukmin, tidaklah percaya akan hal itu. Itu Nabi Muhammad. Coba kalau kita dari kota Mekah menuju kota Palestina membutuhkan waktu berhari-hari. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman bertambah imannya, orang yang kafir bertambah kafirnya. Tapi kalau orang jelek tidak bertambah jeleknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam perjalanan Isra Rasulullah, beliau menjumpai beberapa tamsil atau perumpamaan yang pada dasarnya merupakan tamsil dari umatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang mengetam padi terus-menerus tanpa henti-hentinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah diketam tumbuh kembali dan begitulah seterusnya. Melihat keadaan yang aneh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani Isra beliau, "Ya Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah gambaran umatmu yang kelak gemar bersedekah, berinfak di jalan Allah, yang kelak akan mendapatkan pahala terus-menerus tanpa putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dengan adanya tamsil-tamsil tersebut, marilah kita berlomba-lomba mendermakan sebagian harta kita ke jalan Allah. Sisihkan sebagian harta kita itu untuk membela agama Allah.
mensiarkan agama Islam di persada bumi ini. Niscaya kita akan diberi oleh Allah dengan pahala yang sebanyak-banyaknya kelak di akhirat, sebagaimana firman-Nya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebaikan walaupun seberat butir, maka dia akan dibalas. Dan barang siapa berbuat kejahatan walaupun seberat butir, maka dia akan dibalas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan masih banyak lagi tamsil-tamsil yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra yang ditemani oleh malaikat Jibril. Tujuan Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau menghadap Allah untuk menerima perintah salat yang harus dikerjakan oleh beliau dan umatnya dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Kewajiban itu adalah hak paten dari Allah yang tidak bisa ditawar lagi. Barang siapa mengaku orang Islam dan sudah baligh, maka dia berkewajiban untuk mengerjakan dan menegakkan salat dimanapun dia berada, dalam keadaan sedih ataupun gembira, sendiri ataupun berkumpul dengan orang banyak, sudah menikah ataupun belum menikah, punya anak 1 ataupun punya anak 50. Kita tetap berkewajiban untuk menjalankan perintah salat tersebut. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dengan adanya tamsil-tamsil tersebut, marilah kita tingkatkan kesadaran kita dalam beragama Islam, terutama mengenai bab salat ini. Karena salat merupakan tiang agama. Kalau salatnya bobrok, maka rusaklah sendi-sendi yang lainnya. Dan tiang agamanya pun mudah digoyahkan. Dikentutin saja sudah roboh. Kalau tiang agamanya sudah roboh, maka agamanya pun menjadi lemah. Dan salat pula yang amalan pertama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siti Khadijah adalah wanita yang paling mulia di antara wanita kaum Quraisy. Dia adalah wanita yang kaya raya di antara mereka. Siti Khadijah adalah wanita yang sangat cantik sekali. Dia adalah wanita janda yang berumur 40 tahun. Yang pernah menikah dengan Abi Halah dan mempunyai anak yang bernama Hindun dan Halah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siti Khadijah dijuluki orang Quraisy sebagai Sayyidah Khadijah karena dia adalah wanita yang tidak pernah melakukan perbuatan pada zaman jahiliyah. Dan seketika Siti Khadijah bertemu dengan Rasulullah SAW, orang yang jujur dan beriman. Maka tumbuhlah rasa cinta. Setelah diungkapkan kepada Rasulullah, akhirnya diterima oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW berumur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW mempunyai anak dari pernikahannya dengan Siti Khadijah sebanyak 7. Di antaranya Qasim, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ibrahim dan Abdullah. Dan Rasulullah juga tidak mempunyai anak lagi dari istri yang lain.
Dan Rasulullah juga tidak menikah lagi selama Siti Khadijah masih hidup. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi putrinya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah. Ketika itu masih berumur 9 tahun. Dan itu bukan kemauan Rasulullah, akan tetapi perintah dari Allah. Dan itu dulu. Sekarang diakibatkan oleh kemajuan zaman, kebanyakan elektronik seperti TV, CD yang digemari oleh anak-anak. Kadang-kadang anaknya minta dibeliin TV. Pak, beliin TV dong. Akhirnya dibeliin TV. Udah dibeliin TV, tiap malam nonton TV. Dan ngajinya pun jadi berhenti. Rata-rata film sinetron kesukaan anak-anak. Gak ada anak-anak yang suka berita. Film sinetron dalam TV menayangkan tentang pacaran. Itu memang sudah siasat yang diatur oleh non-Islam. Untuk apa? Untuk menghancurkan generasi Islam. Coba kita lihat. Bintang-bintang sinetron rata-rata anak remaja. Anak SMA, SMP, sampai anak-anak SD. Dan akting itu mencontohkan pacaran. Sedangkan orang Islam tidak menyaringi tipu daya itu. Akhirnya dianggap biasa-biasa saja. Karena dianggap biasa-biasa saja, akhirnya semua kemaksiatan dia anggap biasa. Peluk-pelukan dia anggap biasa. Cium-ciuman dia anggap soal biasa. Bonceng-boncengan dia anggap udah zamannya. Sedangkan perkara haram dia anggap biasa. Itu murtad hukumnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wajar dan gak heran lagi, anak-anak zaman sekarang kecil-kecil udah pacaran. Diakibatkan oleh TV. Orang tuanya gak hati-hati. Akhirnya anaknya minta dibeliin HP, orang tuanya nurut saja. Masya Allah. Coba kita pikir, untuk apa anak-anak zaman sekarang beli HP? Tidak lain adalah untuk SMS-an, telepon-teleponan, akhirnya janjian. Habis pulsa minta uang sama bapaknya. Masya Allah. Bapaknya nggak ada uang, akhirnya jual bebek gara-gara beli pulsa anaknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Waspadalah, waspadalah. Zaman sekarang anak-anak sudah pinter-pinter. Kalau pinter dalam kebaikan itu wajar. Kalau pintar dalam menipu, awas, orang tua juga pasti kena tipu. Kadang-kadang disuruh orang tuanya ngaji, kata anaknya beribu-ribu alasan. Banyak PR lah, gak diajar lah, gak ada peningkatan lah, sampai pulang kemalaman jadi alasan. Masya Allah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya akan bercerita. Ada orang tua yang sangat alim, tiap malam baca Al-Quran. Salatnya gak pernah putus berjamaah di masjid. Akan tetapi anaknya gak pernah disuruhnya salat, gak pernah disuruhnya menghafal, gak pernah disuruhnya mengaji. Tiap malam hiburan, wanita dan kemaksiatan. Orang tuanya membiarkannya. Dan ketika meninggal dunia, orang tuanya disuruh masuk surga. Dan ketika anaknya disuruh masuk neraka, anaknya pun protes. Memang saya di dunia enggak pernah sholat,
gak pernah mengaji, tiap malam hiburan, wanita dan kemaksiatan. Tapi itu gara-gara orang tua saya. Dia gak pernah menyuruh saya sholat, gak pernah melarang saya berbuat kemaksiatan. Dan ketika orang tuanya berjalan menuju surga, dipanggil kembali dan dimasukkan ke dalam neraka bersama anak-anaknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.